Bang, melihat kisruh yang terjadi antara Lesti Kejora dan Yoni Dores ini semakin kesini semakin gimana ya Bang permasalahannya gitu melihatnya? Iya, Semakin rumit gitu. ya minta pandangan hukum Iya, saya. iya, Walaupun kemarin komentar saya itu sempat saya juga di WA sama Iya. Bang Yoni ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Saya kan selaku pengamat ya, pengamat hukum ya harus katakan apa adanya. Ya, jadi tidak mesti kita ngarang-ngarang. Kita lihat apa yang abstrak ya, apa yang ada itu aja. Jadi kalau soal Lesti saya pikir kan aturan, kita harus lihat aturan di mana negara itu menunjuk ya yang namanya lembaga ya yang bertugas menarik, mengumpulkan dari hasil ya karya intelektual para seniman itu melalui namanya LMKM ya di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi di Undang-Undang Hak Cipta ini memang ada lembaga ini yang memang bisa menarik, mengumpulkan, dan nanti mereka ini juga yang akan membagikan kepada para pelaku seni, ya, para pelaku pemilik hak intelektual. Nah, terkait dengan kasus Bang Yoni dengan Lesti ini, memang apakah lagu yang di cover oleh Lesti itu masuk ke televisi atau tidak, itu pertanyaannya. Kalau dia masuk ke televisi, maka televisi yang harus bertanggung jawab ya untuk membayarkan tadi kepada misalnya pencipta lagu atau ke aransemen musiknya ya toh. Nah, supaya apa? Supaya betul-betul hak kewajiban jalan. Nah, televisi itu kan dia punya MOU dengan LMKM, dan televisi juga wajib membangun hubungan kerjasama juga dengan Lesti. Jadi LMKM dibayar, dia melakukan penarikan ke televisi, dan televisi juga sesuai dengan kesepakatan tadi dia harus membayar kepada penyanyi yang namanya Lesti. Nah, baru kemudian televisi juga dia harus izin, bisa dia harus juga izin terlebih dahulu. Jadi tidak boleh juga dia tayangkan orang punya karya tanpa izin. Dia harus izin, karena ini kan masuknya adalah di ruang bisnis tuh loh, yang menghasilkan uang. Jadi karya intelektual kan memang dilindungi undang-undang. Nah, cuma apakah Yoni sudah melakukan upaya komunikasi atau upaya hukum terhadap televisi yang menayangkan itu? Nah, jika hasil tayangan televisi tadi diambil oleh Lesti, lalu di cover ulang atau ditayang ulang di YouTube-nya dan menghasilkan uang, maka wajar Yoni tadi melapor. Tapi pertanyaannya, apakah Lesti yang menaikkan ke YouTube dan menghasilkan uang dari coveran tadi, lagu yang di cover tadi? Nah, itu aja sih sebenarnya. Tapi Bang, terkait masalah laporan yang dilaporkan Lesti Kejora ini seperti apa sih Bang, sehingga gugatannya itu mencapai 1,5 M gitu kalau nggak salah ya. Kerugiannya Yoni ya. Sama tuntutannya pada Lesti itu 4 tahun gitu Bang. Oh, itu sah-sah saja, karena itu kan orang melapor itu kebebasan warga negara ketika dia merasa dirugikan. Tetapi kan laporan itu nanti kan pihak kepolisian yang harus melakukan penyelidikan. Lalu kemudian dari hasil penyelidikan itu nanti kan digelar perkara oleh kepolisian, apakah laporan ini bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Nah, begitu naik ke tingkat penyidikan, memenuhi juga tadi dua alat buktinya,
maka nanti bisa dilakukan penyangkaan sebagai tersangka. Jadi hanya sederhana kok seperti itu. Tapi apakah laporan ini memenuhi unsur atau tidak, supaya orang yang dilaporkan tadi betul-betul diduga keras ya melakukan hal-hal yang dilaporkan tadi, sehingga nanti punya status tersangka atau tidak. Itu aja kok. Tapi kalau dari pandangan abang sendiri sebagai praktisi hukum, akankah Lesti terjerat juga? Ya kalau tadi dalam hubungan hukum tadi, masalah lagu tadi, Lesti terkait langsung mengelola, menggunakan dan menikmati hasilnya, oh ya itu udah pasti Lesti kena. Tapi kalau Lesti itu tidak ya melakukan atas dirinya sendiri atau atas dasar manajemennya sendiri, contoh tadi ya, apakah lagu ini diupload oleh manajemennya si Lesti, diolah oleh manajemennya Lesti, di cover oleh manajemen Lesti, lalu menghasilkan uang, kemudian dinikmati, dan si penciptanya juga tidak disentuh untuk melakukan pembayaran secara take and give-nya, yaitu nanti polisi bisa membuktikan. Tapi ketika tidak ada bukti itu, terus Lesti merasa dipermalukan atau dicemarkan, apakah seorang Lesti juga bisa melaporkan balik seorang Yoni Dores? Oh iya, kalau misalnya Lesti itu tidak terbukti, tidak ada hubungan hukum, gitu loh, melakukan tindak pidana sebagaimana dilaporkan itu, maka Lesti sebagai warga negara punya hak untuk melaporkan balik ya di pasal 220 ya kan, terus kemudian 378 juga bisa. Nah ini kan hak warga negara, itu dilindungi undang-undang ya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi seperti itu. Tapi tadi ya, boleh dibocorkan Bang terkait pasal yang bisa mungkin Lesti melaporkan itu? Ya 220 itu kan laporan palsu. Karena tadi kenapa bilang laporan palsu? Karena laporan yang sebelumnya tidak terbukti. Terus kemudian 378 itu kan terkait tentang ada indikasi bahwa seseorang yang melaporkan itu ada tujuannya itu, ya kan, untuk menipu orang lain itu kan. Jadi ini kan dua pasal ini agak bisa dilakukan oleh Lesti jika laporannya si Yoni itu tidak terbukti ada hubungan hukum dengan Yoni ya, Lestinya ya. Jadi seperti itu. Itu kalau saya bilang ya, saya punya himbauan ya, coba soal ke TV aja lah. Karena Lesti saya rasa dia punya hubungan hukum MOU dengan televisi. Dia mungkin terikat oleh kontrak TV. Makanya Lesti sampai hari ini mungkin tidak mau banyak bicara karena dia terikat dengan MOU TV. Ya sudah, enaknya sih saya rasa ketemu aja sama televisinya yang terkait tadi dengan lagu ini. Jadi seperti itu.